Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Nazwar dengan NIM 250201128. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang penemuan dan penafsiran hukum. Seperti yang kita sudah tahu atau kita sudah pahami, hukum itu hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun, kenyataannya tidak semua peristiwa sudah diatur secara jelas dalam undang-undang dalam kondisi seperti ini. Hakim dan aparat penegak hukum tetap harus memberikan putusan yang adil. Oleh karena itu, dibutuhkan penemuan hukum sebagai cara pengisi kekosongan hukum secara penafsiran hukum untuk memahami makna sebenarnya dari peraturan yang berlaku. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu yang pertama memahami konsep dasar penemuan dan penafsiran hukum, dan yang kedua menjelaskan metode yang akan digunakan dan diterapkan, dan yang ketiga menjelaskan contoh penemuan dan penafsiran hukum. Pengertian penemuan hukum. Yang pertama itu menurut Sudikno Mertokusumo yang berbunyi, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang diberi tugas pelaksanaan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Dan yang kedua menurut Utrecht, penemuan hukum adalah proses konkretasi aturan hukum umum oleh hakim terhadap suatu peristiwa yang konkret. Dan yang terakhir, yakni yang ketiga menurut Sueroso, penemuan hukum adalah suatu proses pencarian dan penemuan hukum yang akan diterapkan pada peristiwa hukum tertentu yang nyata. Tujuan penemuan hukum. Tujuannya di sini ada 5, teman-teman. Yang pertama mewujudkan keadilan, yang kedua mengisi kekosongan hukum, yang ketiga menafsirkan aturan yang samar, yang keempat mewujudkan kepastian hukum, dan yang kelima menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Metode penemuan hukum yang pertama yaitu penafsiran interpretasi yang memahami bunyi undang-undang. Contohnya pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kata mengambil ditafsirkan oleh hakim sebagai pemindahan barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, bukan sekadar menyentuh barang. Konstruksi hukum, membangun aturan baru dari asas hukum ketika undang-undang kurang jelas. Contohnya Undang-Undang 1945 pasal 28A, hak untuk hidup. Jadi setiap orang itu berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya masing-masing. Metode penemuan hukum yang kedua, analogi, memakai aturan yang mirip. Contohnya di sini pasal 1365 KUHP, perdata, perbuatan melawan hukum. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Argumentum a contrai, menafsirkan undang-undang dengan kebaikan atau jika aturan bilang A, maka aturan lain tidak boleh bilang B gitu. Contohnya pasal 284 KUHP perzinaan. Pasal ini hanya menyebut yang bisa dihukum zina adalah orang yang sudah menikah atau bisa kita sebut suami istri lah, atau orang yang berzina dengan suami istri orang lain. Metode penemuan hukum yang ketiga yaitu Fries-Hermansen yang berbunyi kebebasan bertindak yang dimiliki pejabat administrasi negara ketika undang-undang belum atau tidak mengatur secara jelas supaya pemerintah tetap bisa berjalan. Contohnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 22 ayat 2. Pejabat pemerintahan dalam membuat keputusan dan atau tidak menggunakan diskresi untuk yang pertama A. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, yang kedua B. mengisi kekosongan hukum, yang ketiga C. memberikan kepastian hukum, dan yang terakhir yaitu D. mengatasi strategis pemerintahan. Pengertian penafsiran hukum menurut para ahli. Di sini ada menurut para ahli juga di sini, yaitu ada 4 menurut Subekti, Sudikno, Mertokusumo, Sueroso, dan Hans Kelsen. Yang pertama menurut Subekti, usaha untuk mencari dan menemukan arti sebenarnya dari suatu aturan hukum agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu. Yang kedua menurut Sudikno Mertokusumo, yang berbunyi metode yang digunakan hakim atau penegak hukum untuk menjelaskan atau menerangkan makna undang-undang yang kabur agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum. Menurut Sueroso, cara untuk memahami undang-undang sesuai dengan maksud perbuatan undang-undang serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Menurut Hans Kelsen, kegiatan menafsirkan teks hukum untuk menentukan makna norma hukum yang terkandung di dalamnya sehingga dapat diterapkan dalam praktek. Tujuan penafsiran hukum yaitu menemukan makna undang-undang yang sebenarnya, menyesuaikan aturan dengan perkembangan masyarakat, mengisi kekosongan atau mengatasi ketidakjelasan hukum, mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Macam-macam penafsiran. Yang pertama, gramatikal, menafsirkan undang-undang sesuai arti kata atau bahasa sehari-hari. Sistematis, menafsirkan aturan dengan melihat kaitannya dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama.
historis, menafsirkan aturan hukum berdasarkan sejarah pembuatannya, sejarah legislatif, atau sejarah sosial pada masa itu. Macam penafsiran hukum yang kedua, sosiologis, menafsirkan undang-undang sesuai tujuan dan fungsi sosial. Ekstensif, memperluas arti kata yang ada dalam undang-undang. Restriktif, mempersempit arti suatu istilah dalam undang-undang. Penafsiran yang ketiga, autentik, bila suatu undang-undang sudah menjelaskan sendiri maksud suatu istilah. Komparatif, menafsirkan dengan membandingkan hukum dari negara lain. Perbandingan penemuan dan penafsiran hukum. Persamaannya, keduanya menjaga hukum agar sesuai zaman, dan perbedaannya, penemuan hasil hakim ketika hukum kosong, metode memahami aturan yang sudah ada. Jadi kesimpulannya di sini, penemuan dan penafsiran hukum saling melengkapi. Hakim butuh penafsiran untuk melakukan penemuan hukum. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.